Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia Raja di atas segala raja. Mari dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau
Kami mau lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu, bersorak bagi Engkau Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami. Setiap pelayan-pelayan Tuhan tetap berada dalam pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat hari ini untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau bersorak kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Kau gunung batuku. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Firman Tuhan yang menguatkan langkah hidup kita. Untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Engkau yang dekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya.
kasih Tuhan, buat kesempatan pada saat hari ini, hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan kami Tuhan. Di hari-hari ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami perlu firman Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nampak di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami semua jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, yang kuat, yang lemah dikuatkan, yang susah
dihiburkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang ke-23. Satu perikop yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, dan kita mau bahas pagi hari ini. Matius pasal 8 ayat 23, kita baca secara bergantian. Saya ayat 23, Bapak Ibu ayat 24, dan terus bergantian, dan ayat 27 kita baca bersama-sama. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, ini peristiwa di mana murid-murid menghadapi angin ribut. Ya, waktu mereka menyeberang di Sungai Galilea, di Danau Galilea, bersama dengan Yesus, maka ada angin ribut, ada badai di situ, dan kemudian Yesus meneduhkan angin ribut tersebut. Nah, saudara, murid-murid dalam pengiringannya, perjalanannya, pelayanannya bersama dengan Yesus, maka ada dua peristiwa di mana mereka mengalami badai. Kalau sudah lihat di dalam Matius pasal 8 ini yang pertama, dan kemudian di Matius pasal 14, di mana di situ Yesus berjalan di atas air. Murid-murid juga sedang menghadapi angin ribut, badai di Danau Galilea. Jadi saudara, dalam perjalanan atau pengiringannya murid-murid dengan Yesus, maka mereka menghadapi dua badai, dan dari dua peristiwa itu semua badai diredakan oleh Tuhan. Amin. Semua badai diredakan. Dari dua peristiwa itu murid-murid bisa melihat kuasa Tuhan, melihat keajaiban yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidup mereka. Nah, saya percaya badai-badai yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, ya mungkin badai dalam rumah tangga, badai dalam ekonomi, badai dengan pekerjaan kita dan sebagainya, dan mungkin badai dengan kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini, saya percaya saudara, di tengah badai ini kita bisa melihat kuasa Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Amin. Smith Wigglesworth, dia katakan gini, iman besar dihasilkan dari kesulitan yang besar. Kesaksian yang luar biasa dihasilkan dari pertempuran yang luar biasa. Dan kemenangan yang besar dilahirkan dari pencobaan yang besar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak usah takut dengan ada badai yang besar, ada pencobaan yang besar, ada kesulitan yang besar. Percayalah, di dalam kesulitan yang besar, di dalam badai yang besar, itu kesempatan kita untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Itu kesempatan bagi kita untuk melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu kita nggak usah takut dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Ini justru kesempatan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya gini, ketika ada badai, ketika ada angin ribut, kita nggak bisa lihat kuasa Tuhan, itu masalahnya. Kita nggak bisa lihat keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, justru yang kita lihat badai yang besar,
Yang kita lihat ketakutan yang besar, yang kita lihat justru tragedi, masalah yang besar dan sebagainya. Itu yang kelihatan. Nah, mari kita belajar pagi hari ini dari perikop ini, dari peristiwa ini, bagaimana di tengah badai, di tengah persoalan yang besar, di tengah situasi yang sulit, kita bisa melihat kuasa Tuhan dikerjakan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Nah, saya ingin membagikan dua cara, bagaimana caranya kita melihat keajaiban Tuhan, perkara besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di tengah badai. Yang pertama di ayat yang ke-23. Dikatakan di situ, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yang pertama, untuk kita bisa melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara, pastikan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Amin. Saudara lihat, Yesus naik ke dalam perahu, kemudian Alkitab mencatat murid-muridnya pun mengikuti dia. Murid-muridnya mengikuti dia. Pastikan kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Di tengah badai, di tengah kesulitan yang besar, di tengah kesusahan yang kita alami mungkin akhir-akhir ini. Pastikan hidup saudara ini selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Abraham dia suatu waktu menerima janji Tuhan. Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan memberikan keturunannya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Nah saudara, dalam menunggu janji Tuhan, dalam proses menunggu janji Tuhan, lama itu terrealisasi. Nah kemudian Sarah, istrinya, menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar. Mungkin janji Tuhan itu lewat perempuan ini. Nah akhirnya Abraham menurut pimpinannya Sarah, istrinya. Bukan pimpinan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu timbul masalah, timbul persoalan, timbul kesulitan di dalam rumah tangga Abraham. Kita tahu akhirnya Hagar dan Ismail itu dengan berat hati diusir oleh Abraham dari rumahnya. Kesulitan, kenapa? Karena menurut pimpinannya manusia. Ketika menunggu janji Tuhan, ketika kita mungkin mengalami kesulitan, jangan sampai hidup kita keluar dari pimpinan Tuhan. Kalau saudara lihat ya, badai, orang-orang luar itu menamakan misalnya badai Katarina. Ada juga badai Carolina. Nama perempuan-perempuan, saudara. Saya nggak tahu, perempuan jadi pemicu badai mungkin. Ya, maaf ya ibu-ibu. Jadi kemungkinan, makanya tuh Abraham nurut Sarah ya gitu, masalah besar. Jadi saudara dikasih Tuhan, makanya dinamakan badai-badai itu perempuan. Badai Carolina, badai Katrina, badai Mina. Ya jadi enggak ya, Min. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mungkin masalahnya di situ. Nah mari saudara, saya percaya sih wanita-wanita yang ada di Mahanaim enggak badai ya saudara ya. Enggak seperti badai. Kilat aja lah, kilat. Guntur saudara. Sampai mana ya saudara? Nah ini badai. Jangan sampai di tengah badai saudara, di tengah kesulitan, di tengah kesusahan yang besar, masalah yang besar, kita keluar dari pimpinan Tuhan. Kita keluar dari tuntunan Tuhan. Pastikan di tengah badai, kita selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Pastikan hidup kita, ketika kita mengalami persoalan besar, kesulitan besar, masalah yang besar, pastikan, sekali lagi, pastikan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Jangan pimpinan orang, manusia. Atau mungkin pimpinan perasaan kita, pimpinan kekuatan kita, pimpinan mungkin keterampilan kita, kemampuan kita dan sebagainya. Jangan. Tapi mari di tengah badai, persoalan yang kita alami mungkin akhir-akhir ini, pastikan hidup saudara ada dalam pimpinan Tuhan. Nah dari tadi kita bicara pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan itu yang bagaimana sih? Nah untuk bisa kita mengerti pimpinan Tuhan,
saudara lihat kembali ayat yang ke-23 ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ada kata mengikutinya. Digunakan kata ekolotesan. Nah, ekolotesan ini, saudara, kata yang sama digunakan di Matius pasal 4. Waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Coba lihat di dalam Matius pasal 4, kita bandingkan. Saudara batasi di Matius pasal 8 ini. Coba Matius pasal 4. Ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, kata mengikuti di situ itu sama yang digunakan tadi di Matius pasal 8. Ya, itu sama. Ya, ekolotesan. Nah, kata itu muncul setelah ada peristiwa yang mendahului. Peristiwa apa? Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-19 di Matius 4 ini, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Ya, Yesus mengajak murid-murid, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, akibat ajakan Yesus, "Mari, ikutlah aku." Kemudian ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saudara, kata "mari ikutlah aku" ternyata beda dengan kata mengikuti ini, saudara, ekolotesan. Kata "mari ikutlah aku" digunakan kata diote opisomo. Diote opisomo ini ada artinya berjalanlah di belakangku. Artinya ketika Yesus ajak, "Mari ikutlah aku," ayo mari berjalan di belakangku. Memang menurut budaya Timur Tengah, seorang murid ya yang mempunyai guru, mereka tidak boleh berjalan itu di samping guru, itu nggak boleh, apalagi di depan. Mereka punya budaya sebagai murid mereka harus berjalan di belakang gurunya. Itu budaya. Tapi saya percaya pengertian diote opisomoi, "mari ikutlah aku, mari berjalan di belakangku." Bukan pengertiannya sesempit itu, bukan. Nah, kalau saudara lihat pengertiannya apa? Di dalam pemikiran umat Tuhan, khususnya di dalam zaman perjanjian lama, ada beberapa orang yang mengikuti orang lain. Nah, coba kita lihat dari pengalaman-pengalaman ini, mari kita boleh nanti simpulkan apa yang dimaksud dengan mengikuti. Di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Elisa yang lagi membajak itu ya, meninggalkan lembunya dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat dahulu." Elisa mengikuti Elia, dia tinggalkan bajaknya, dia tinggalkan sawahnya, dia tinggalkan lembunya, kemudian dia mengikuti Elia. Nah, kemudian coba lihat di dalam Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, Naomi ini yang dimaksud, dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Rut tetap mengikuti mertuanya, yaitu Naomi. Meskipun suaminya sudah meninggal. Dia berhak, apalagi Naomi sudah memberikan izin, silakan, nggak apa-apa. Orpa, mantu yang satunya, itu udah meninggalkan. Rut punya kesempatan untuk meninggalkan Naomi. Tapi Rut tidak, dia tetap berpaut, tetap mengikuti Naomi, mertuanya.
Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Coba satu lagi ya, supaya kita bisa menyimpulkan dari peristiwa-peristiwa ini. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-42. Dikatakan, kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Nah saudara lihat, dikatakan kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Nah 5 pelayan ini, 5 hamba dari Abigail ini tetap mengikuti Abigail meskipun sudah berganti tuannya. Abigail memutuskan untuk mengikuti Daud. Tapi mereka tetap memutuskan untuk mengikuti Abigail. Nah, dari 3 peristiwa ini saja saudara, kita dapat simpulkan apa sih yang dimaksud dengan mengikuti. Mengikuti itu saudara bukan pengertiannya hanya berjalan di belakang saja, sempit, dalam arti sempit seperti itu, bukan. Tetapi mengikuti itu juga mengandung pengertian gini, menaati, kemudian mencintai, mengasihi, mengabdikan diri, dan bahkan menyerahkan dirinya. Itu mengikuti. Artinya kalau hidup dalam pimpinan Tuhan, orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan adalah orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengabdikan diri total kepada Tuhannya. Bahkan orang yang mau menyerahkan dirinya full untuk dipimpin oleh Tuhan. Itulah yang namanya pimpinan Tuhan. Jadi pimpinan Tuhan bukan sekedar kita ke gereja, bukan sekedar kita melayani dan sebagainya. Dari 3 peristiwa ini saja kita dapat simpulkan bagaimana Elisa, dia tinggalkan semua pekerjaannya dan kemudian dia mengikuti Elia. Bagaimana Ruth, dia tetap mengabdikan dirinya kepada Naomi. Dan bagaimana dengan budak-budak atau hamba-hamba dari Abigail yang menyerahkan dirinya untuk mengabdi terus kepada Abigail. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari dalam menghadapi badai, persoalan yang besar, kesulitan yang besar, pastikan hidup saudara ada dalam pimpinan Tuhan. Pastikan saudara tetap taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Pastikan saudara tetap mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, bahkan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Itulah yang namanya hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita tetap taat di tengah situasi yang seperti ini, ketika di tengah situasi ini kita tetap mengabdikan diri kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah, badai itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Amin saudara. Engkau dapat melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena badai itu bukan urusan kita lagi, tapi badai itu urusan Tuhan. Kalau itu urusan Tuhan, kita nggak usah cemas, kita nggak usah khawatir. Tinggal tunggu aja perkara-perkara besar Tuhan kerjakan di tengah hidup kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir, kita kembali ke Matius pasal 8 tadi. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana caranya untuk kita bisa melihat perkara-perkara besar di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang besar terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Selain pastikan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, yang kedua, pastikan kita masih punya iman kepada Tuhan. Tidak sedikit dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, orang sudah mulai kehilangan iman. Orang sudah mulai kehilangan percayanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan masih berkuasa? Apakah kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah? Mulai orang kehilangan iman. Mulai orang kehilangan percayanya kepada Tuhan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menegur kepada murid-muridnya. Dikatakan gini, lalu
ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, kenapa Yesus tegur murid-muridnya? Rupa-rupanya salah satu indikasi bahwa murid-murid ini tidak percaya adalah karena perkataan dari murid-murid itu. Waktu mereka membangunkan Yesus, coba lihat di dalam ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Padahal yang terjadi mereka belum binasa. Tapi mereka sudah berkata, kita binasa. Kita mati Tuhan. Ya, padahal belum, saudara. Nah, makanya Tuhan tegur murid-murid, mengapa kamu kurang percaya? Saudara, dalam menghadapi badai, pastikan kita masih punya iman kepada Tuhan. Pastikan kita masih percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ini saudara dilihat dari mana? Dari indikasinya perkataan. Perkataannya, belum mati kok udah bilang mati. Belum binasa kok udah bilang binasa, saudara. Karena itu pastikan hidup kita masih punya iman. Nah, kemenangan itu ditentukan awalnya dari perkataan kita, saudara. Iman itu dilihat dari perkataan kita. Di tengah situasi yang seperti ini, apakah perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang bersungut-sungut kepada Tuhan, perkataan kecewa, perkataan salahkan ini, salahkan keadaan, salahkan pemerintah, salahkan ini, dan sebagainya. Mari Pak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin lihat perkara besar dikerjakan di tengah badai yang kita alami, pastikan iman itu masih ada dalam hidup kita. Percaya, Tuhan itu kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Orang buta dicelikan, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Kuasa yang sama Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita kekurangan iman. Kita nggak percaya sama Tuhan. Karena itu mari pastikan, lewat apa pastikan? Salah satunya, karena banyak indikatornya, salah satu pastikan lewat perkataan kita. Saudara, Daud ketika mengalahkan Goliat yang besar, kemenangan Daud dimulai dari perkataan, saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17. Dalam 1 Samuel pasal 17, Satu Samuel pasal 17, ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Coba lihat lagi di dalam ayat yang ke-37. Pula kata Daud, sekali lagi, ini belum berperang loh melawan Goliat. Tapi Daud sudah memperkatakan kemenangan. Ya, jadi sudah lihat, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kata Daud sekali lagi. Coba lihat di dalam ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata, Daud berkata kepada orang Filistin ini ketika berperang melawan Goliat. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Allah Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan, kata Daud berkata terus, belum berperang, tapi Daud sudah memperkatakan kemenangan. Nah, ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Untuk membangun iman percaya kita. Perkatakan, bukan perkatakan dengan keadaan kita. Coba bandingkan ya, apa yang dikatakan Saul. Beda sekali, dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata,
Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul justru berkata, tidak mungkin engkau menghadapi dia, engkau masih muda. Apa yang dikatakan Saul tidak salah, itu fakta. Daud memang masih muda. Daud memang tidak punya pengalaman bertempur dengan Goliat. Tidak punya pengalaman, itu fakta. Itu keadaan yang sebenarnya terjadi. Tetapi beda dengan Daud. Daud dia tidak memperkatakan keadaannya, situasinya, tapi dia memperkatakan firman Tuhan. Amin saudara. Karena itu memang kenyataannya hari-hari ini. Ya Indonesia sudah tembus 1 juta lebih. Ya penderita COVID. Tiap hari faktanya kita disuguhi bahwa yang terpapar itu belasan ribu. Faktanya seperti banyak orang-orang meninggal, faktanya seperti itu. Keadaannya seperti itu. Faktanya ekonomi sulit, keuangan sulit, pekerjaan sulit dan sebagainya. Itu faktanya. Tapi mari di tengah badai ini jangan kita memperkatakan keadaan, situasi. Tetapi mari kita perkatakan perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Perkataan bahwa Allah sanggup menjaga, memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan yang Tuhan miliki. Karena percaya aja kepada Tuhan. Perkatakan iman, perkatakan firman Tuhan. Saya percaya apa yang kita katakan, Tuhan akan melakukannya. Coba lihat di dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, jadi bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan kepada kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Karena itu mari, jangan kita perkatakan keadaan-keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Situasi memang faktanya seperti itu. Tapi justru ketika kita memperkatakan keadaan, situasi yang terjadi, justru makin membuat kita takut. Justru makin membuat kita cemas, justru membuat kita khawatir. Gimana dan sebagainya. Akhirnya kita kehilangan iman. Pastikan di tengah badai, pastikan di tengah kesulitan besar, di tengah situasi yang kita alami akhir-akhir, pastikan kita masih punya iman. Indikasinya apa? Perkatakan firman terus dalam hidup kita. Amin. Di tengah orang berkata ini sulit, ekonomi sulit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perkatakan firman, perkatakan firman, perkataan firman. Maka saudara akan melihat perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang kita katakan Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan lakukan kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Saudara, untuk masalah yang besar saja, Tuhan mau menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Apalagi masalah yang saudara alami akhir-akhir, terlalu kecil untuk Tuhan. Untuk Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena itu mari, pastikan hidup kita dalam pimpinan Tuhan dan pastikan kita masih punya iman dalam hidup kita. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan yang sudah hadir, Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan, mendatangkan kekuatan yang baru kepada kami untuk menghadapi Tuhan musim pandemi hari-hari ini Tuhan. Tuhan yang bersama dengan kami lebih besar dari perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menyertai kepada kami, Tuhan memimpin hidup kami, Tuhan memberkati usaha yang diusahakan oleh umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, dengan perlindungan, dengan kasih sayang, dengan berkat-berkat yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.